Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya A.A. Farel dalam acara Bincang Komedi. Di mana di acara ini kita akan menyajikan beberapa hal dengan mengundang para pakar, ahli, cendekiawan, bahkan para pengamat dalam hal-hal yang viral saat ini. Nah, agar tidak ngawur ke Ngelantur. agar tidak ngelantur kemana aja, ya langsung saja kita akan kenalan dengan eh, materi kenalan dulu. Pengamat Pengamat. sinetron bergenre aja. Oh, kita akan berbincang dengan pengamat sinetron yang bergenre ajab. Oh, Bapak siapa? Nama saya Rifai. Oh, Bapak Rifai. Iya, Oh, pakai F. Pakai F, Rifai. Ya. Rifai. Sehat, Pak? Salam pandemi, Pak. Salam pandemi. Saya udah lancar karena sering nonton. Sering nonton. Iya. Oh, Bapak salah satu subscriber channel ini ya? Iya, kan dipaksa dulu. Dipaksa. Biasa saya ini begal subscribe. Pak Rifai, Iya. ini ya. Kan Anda ini sebagai pengamat Iya. sinetron bergenre azab. Nah, apa yang mendasari Anda untuk menjadi pengamat sinetron bergenre tersebut? Gitu? Ya gini, alasan saya ya, karena saya itu kalau misalkan nonton sesuatu harus tontonan yang menjadi tuntunan. Oh, Nah, menurut saya ya sinetron-sinetron yang bergenre ajab itu bisa menjadi tuntunan bagi hidup saya. ada hal positifnya gitu. Iya, ya? ya harus ada yang positif. Oh, pantas gitu. Terus, mengapa Anda lebih memilih genre ini dibanding dengan genre-genre yang lain gitu? Seperti genre tentang asmara, action, atau bahkan pembunuhan gitu. Ini mungkin saya ceritakan ya, Oh. Iya, iya, iya. Sebenarnya saya bukan tidak mau untuk memilih genre asmara, genre komedi atau action Oh, apa iya, lain. iya, iya. Tapi berhubung ya karena sinetron bergenre ajab itu mulainya di jam prime time setelah maghrib. Hmm. Nah, setelah maghrib itu pas saya mau nonton, ya remote dikuasai oleh mama saya, Oh, oleh emak. oleh emak. Jadi, emak lebih berkuasa gitu. Iya. Nah, sementara emak itu sukanya ya nonton sinetron yang bergenre ajab ini. Oh, iya, iya. Saya kan nggak mungkin untuk memaksakan diri untuk Merebut. sorry saya harus nonton Ikatan Cinta misalkan. Oh, iya, iya. Tapi kan karena berbenturan seperti itu, saya tidak mau dikutuk. Nanti bakalan seperti dengan ajab itu. Oh, Takut nanti kan saya. seorang anak dikutuk menjadi batu gara-gara berebut remote TV. Iya. Oh. Kan Malin Kundang enak tuh. Dia udah kaya. Udah kaya. Saya kaya enggak dikutuk iya. Serem itu. Oh, iya, iya. Terus apa ada tantangan untuk Paripai ini ya? Tantangan tersendiri dalam mengamati sinetron yang bergenre ajab ini. Ya tantangannya gini. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengambil tuntunan dari Tuntunan, tontonan tersebut. iya. Karena kadang kita ingin mengambil hikmah, kok kita jadi tertawa gitu. Oh. Sebetulnya. Padahal itu ada musibah gitu ya. Ah, musibah. Jadi ingin tertawa. Yang tertawa ya. Batuk deket. Oh, iya, iya. Jadi karena tantangannya itu sulitnya mengambil hikmah Iya. ya gitu ya, yang menjadi tantangan tersendiri. Terus, nah, tiap sinetron, tiap film pasti ada judulnya. Iya. Nah, judul apa saja yang menjadikan atau judul mana saja yang menurut Paripai itu unik gitu untuk dibahas bahkan diamati. Nah ini seperti yang tadi saya bilang kan, saya mau mengambil hikmah, tapi malah tertawa. Iya, iya, iya. Bisa dilihat dari judul-judulnya. Yang pertama ada judul Mandor Kejam, Mandor Kejam. Ajab, Mandor Kejam, mati oleh gilingan molen, Molen ya. molen, terus tertimpa meteor. Tertimpa meteor. Iya. Oh. Ya sekejam-kejamnya dia kok harus tertimpa ya. meteor. Tapi kan ya gini, meteor kan besar gitu. Iya. Sedangkan banyak kuli bangunan yang lain atau pekerja yang lain gitu ya, yang ada di sana.
Kan yang terkena ajab Ya kan semasa hidupnya dia kejam nih kepada Kejam, kulinya. iya. Pas mati dia juga kena kejam lagi ya. sama anak buahnya juga Oh, kena gitu. sama meteor gitu kan. Hanya satu yang unik atau? Terus ada lagi. Oh iya. Eh, ada seseorang yang jolim, yang jolim mati terhimpit tanah, Terhimpit tanah, terkena banjir, terkena banjir. tersengat listrik. Wow. Triple kill. Triple kill itu ajab. Ajab. Ajab banget. Ya, ajab. Oh iya. Tapi kan tiap judul-judul tersebut sebagai Anda sebagai pengamat Iya. kan pasti melihat, oh kenapa orang tersebut terkena ajab sampai 3 kali ajab. Seperti makan obat 3 kali ajab. 3 kali dalam sehari gitu ajab dia. Ya kan biasanya dilihat dari masa hidupnya. Oh, masa hidupnya. Jolim berarti matinya harus diajab. Oh. Itu seperti kewajiban. Oh, kewajiban adanya sebab akibat gitu Iya. ya. Terus gini. Unik-unik ya jadi judulnya itu. Hikmahnya, banyak hikmahnya. Ya, banyak banget. Terus apakah Anda pernah menyaksikan langsung hal tersebut seperti orang terajab tuh yang terhimpit tanah gitu? Enggak. Soalnya kan saya trauma, Oh, merasa trauma. trauma. Kan gini, seperti yang tadi Iya, iya. jenazah kena meteor. Iya, judulnya kena meteor. Saya itu takut kalau misalkan ada yang meninggal terus ikut ke makam. Iya. Saya nggak tahu itu orang jahat atau orang baik. Gimana kalau misalkan orang jahat? Iya, Nanti yang ada menjolim. meteor saya kena. Iya, padahal kan belum tentu yang angkat itu berdosa Iya. atau apa kan. Daripada kena meteor mending di rumah. Ya, makanya saya heran banyak orang jahat di dunia ini ya. Udah jahat semasa hidupnya. Ngerugiin nih, ngerugikan. Ya kayak di sinetron itu kan. Orang-orangnya itu kok nggak mikir gitu ya. Iya. Hari ini ada yang meninggal kena ajab. Besoknya ada yang meninggal kena ajab. Jadi kalau misalkan 100 hari ya berarti ada 100 ajab. Berarti ada 100 musibah Ada itu. 100 musibah yang nyampe ke kampung itu. Kasihan Iya, Pak Ustadz ya. Itu Pak Ustadz bajunya sama tuh. Terus apalagi kan warganya itu malah kayak kebingungan. Kalau ada apa-apa cuma nanya Pak Ustadz ini gimana Pak Ustadz? Ya seolah-olah tidak ada tuntunan itu sendiri. Ya, kok Pak Ustadz gimana nih? Kok nggak mikir gitu? Saya juga pernah sedikit ya melihat sekilas ya kan berhubung judul-judulnya itu unik juga ya Iya. judul-judulnya. Saya pernah melihat ada judulnya itu jenazah licin ya saat ingin dimandi gimana ya? Saya lupa lagi. Jenazah licin Iya. bagaikan belut. Nah, terus dimandi lupa saya judulnya itu apa. Oh iya ada ya itu. Jadi, Pokoknya jenazah itu emang licin gitu. Mau ditangkap oleh orang yang mengurus Iya, itu mau susah. susah. Jadi kayak belut gitu, kayak belut. Set, set, Iya, set. kebayang pas dibawa tuh loncat gitu. Gitu ya. Iya loncat. Ya itu kan bisa dilihat dari masa hidupnya. Kenapa bisa licin? Kalau misalkan yang saya tonton itu dia itu punya hutang. Iya. Nah, ditagih itu berkelit. Oh, berkelit. Jadi Dia bagaikan jaga berkelit. Bagaikan belut. Bagaikan belut. Susah itu dikubur ya. Susah. Bahkan pas dimandiin jatuh lagi. Iya. Untung nggak kekerpekan. Kerepekan gitu. Apa kekerpekannya? Oh iya, terus ada judul yang lainnya juga seperti mati mendadak gitu. Berarti mendadak. Mati tergoreng dadakan, dikubur anget-anget gitu ada itu tuh. Semasa hidupnya dia itu bagaimana gitu kan? Kayaknya tukang tahu bulat. Oh, udah tahu bulat. Bulat. Mungkin Jadi dia curang tahu bulatnya tidak bulat sempurna atau gimana? bisa jadi. Bisa jadi. Atau tahunya itu tahu bulat tapi kopong. Oh, isinya kosong ya. Isinya kosong. Jadi Bisa cuma luarnya aja. Oh, jadi Ya banyaklah kecurangan-kecurangan yang bisa diajab. oh diajab. Hikmahnya banyak sekali. Iya, banyak. Terus nih jikalau Iya. jikalau Paripai misalkan ya menjadi sutradara Iya. di dalam sebuah film atau sinetron judul yang akan diangkat tentang genre ajab tersebut judul apa itu Paripai? Oh iya, saya juga sudah kepikiran ini ya soal ini. Kalau misalkan nanti saya bisa menuangkan ide untuk
ini terjadi di kehidupan nyata ya. Oh iya iya iya. Saya ingin ajab emak-emak yang pas pakai motor itu sen kiri, tapi niatnya mau belok kanan, tapi motornya malah belok kiri gitu. Oh, jadi itu aja untuk mama yang membingungkan gitu ya. Yang mau belok kanan, malah Kanan. sen kiri gitu. Jadi Saya pernah ikuti itu. Bahaya itu ya, mama itu. itu harus diajab. Harus diajab itu. Jadi nanti pas meninggal ya, Iya iya iya. ini makam nih, makam. Oh iya, ada 2 makam, Pas- contoh ini 2 Pas makam. mau dimakamin, ke sana Oke, gitu. oh, Loncat ke makam sebelah. Ya. mayat prank. Seperti itu. Seperti jadi Anda akan mengambil kalau genre ajab seperti itu. Iya, kayaknya memang harus diajab itu Iya, menerbitkan. Jadi kan biasanya maaf ya untuk Iya, para iya. kaum mama yang sen kiri belok kanan, terus dia yang salah, terus kita misalkan ketabrak sama kita juga yang dimarahin. Oh, tidak selaras itu Iya. antara sen kiri sen kanan, terus antara kesalahan dan kebenaran. Iya. Oh, iya. Itu ajabnya harus triple. Triple. Triple itu kalau misalkan jadi. Kalau triple terus apa tuh? Double. Triple, maniak, Maniak, savage. savage. Sering yuk. Jadi mabar. Gitu mabar. Oh gitu ya. Terus gini ya. Bagaimana Anda menyikapi dengan film genre tersebut yang bahkan sekarang udah sulit ditemui gitu? Sekarang sulit ditemui genre-genre tersebut. Tapi kalau udah dekat bulan Ramadan gitu suka ada. Jadi emang waktu-waktunya tertentu film tersebut ada gitu. Sebenarnya gini, ini kan memang momennya. Oh momen. Bukan mendekati Ramadan, tapi gimana kemaksiatan, kejahatan sedang merajalela. Baru sinetron bergenre ajab itu dibutuhkan. Oh iya iya. Tapi seolah orang-orang itu tidak takut dengan ajab tersebut. Seperti ajab tukang sapi, ya, Terus? tukang sapi yang kikir mati diseruduk sapi gitu ada gitu. Dikejar-kejar sapi. Ustadz, lihat. Ustadz, tolong. Gitu ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Kasihan Pak Ustadz kan? Pak Ustadz itu di pesantrennya itu ngaji ya. Ngaji ya. Ngaji. Bukan matador. Enggak belajar matador ya. Ustadz, ada sapi. Di mana Pak Ustadz? Kasihan saya Pak Ustadz itu sebenarnya dalam hatinya itu Ada yang kesetrum Pak Ustadz lagi. Pak Ustadz lagi. Ada meteor Pak Ustadz lagi. Kan Pak Ustadz bingung kan meteor. Gimana itu, Pak jangan kan Ustadz? nahan meteor untuk instalasi listrik juga kan dia belum tahu Iya. tentu tahu. Kalau nahan meteor itu aneh ya. Bahkan saya pernah melihat yang di film itu yang terkubur sisa kepalanya ya tapi masih hidup. Iya. Terus ditanya, Ustadz ini gimana? Ustadz ini gimana? Lihat kan udah tahu dia itu kan kesulitan gitu ya walaupun terkena ajab kan kita tolong dulu manusiawi gitu ya tapi tanggapan Ustadznya udah kubur aja gitu. Iya walaupun memang kadang gak logis ya. Ya nggak logis. Seharusnya kan udah terkubur gini ya tinggal gali. Iya katanya Pak Ustadz. Ya memang Pak Ustadz dibentuk sedemikian rupa harus tahu segalanya. Harus tahu segalanya. Harus tahu segalanya. Oh pantas ya. Mungkin kalau misalkan aja ada orang yang meninggal di luar angkasa juga Pak Ustadz yang turun ke luar angkasa. Pak Ustadz ini gimana? Kebayang Pak Ustadz pakai baju astronot sapi gitu. Ya jadi kata-kata saktinya itu ya Pak Ustadz ini gimana? Oh Pak Ustadz ini gimana? Kalau misalkan udah nyampe ke Pak Ustadz ini gimana? Ya berarti ajabnya sudah mendekati ajab lah. Oh. Udah kayak Ultraman udah ninang-ninang pasti udah mau menang. Oh, pasti udah mau berubah ke warna yang Iya. lain. Tapi sangat disayangkannya begini ya. Gimana yang tidak punya dosa jadi sama-sama terkena dampaknya gitu. Sekarang kan yang gara-gara curang dalam pengisian gas LPG semasa hidupnya mati tertimpa tabung gas atau mati menelan tabung gas atau gimana? Ya mungkin bisa gitu mungkin ya. Mungkin atau mati karena terlilit selang gas. regulator. Bisa. Bisa kan? Bisa. Itu kan gimana ya?
Jadi orang lain yang terkena musibahnya juga terkena dampaknya. Kasihan yang lain gitu. Ya, makanya ini sebenarnya yang harus diperbaiki. Kan ini tontonan yang ada tuntunan. Ya ya. Ini berefek, termasuk kan bagi saya juga tadi. Tadi Ya. saya bilang saya merasa trauma akan hal itu. Dia takut kalau misalkan lihat yang meninggal itu kang apa ya? Nanti ajabnya gimana ya? Ya penasaran. Bahaya nggak buat saya gitu. Oh tukang itu pasti ajabnya cuma ini. Ya. Itu yang terkena meteor semasa hidupnya apa dia seorang astronomi astronot gitu astronomi Gak tahu. sampai harus tertimpa meteor gitu ya. Bayangkan satu kampung itu beberapa RT meteor kan walaupun dilihat dari luar angkasa kecil ke bumi makan segede gaban. Ya, kan tidak mungkin meteor turun cuma nimpa jelajahnya Ya. aja. Yang gotong Yang juga gotong juga kena. kan gotong juga dia kan. Iya. Kebayang pas lihatnya gitu. Pas lihat poster gimana ini? Pas lihat lagi. Sedangkan Pak Ustadz kan Ternyata poster berlari karena takut meteor. saya kebayang Pak Ustadz udah gak ada di sana. Pasti nanya Pak Ustadz gimana ini? Oh, udah gak ada. Oh gitu ya, ya unik sekali. Jadi Anda lebih mengamati film yang bergenre ajab ya, secara apa ya, secara harfiah, secara apa ya. Jadi hikmahnya yang dapat diambil Anda apa ya, pari-pari dari genre tersebut? Sebenarnya saya jadi tidak takut dengan akan hal tersebut gitu. Hikmahnya itu ya saya bisa tertawa. Jadi pas mulai juga saya sudah terhibur dengan judul. Judulnya juga Dengan judul. Terus pas mainnya juga saya terhibur dengan kelakuan warga yang Pak Ustadz ini gimana? Gimana? Terus kepanikan yang cuman kepanikan. 4 orang panik lari ke sana kemari. Ustadz tolong. Ya. Datang angin ribut. Terus masyarakat ribut-ribut. Kan Pak Ustadz gak bisa nahalangin ribut. Oh, Pak Ustadz gak bisa nahan. Emang ada doa untuk nahalangin ribut? Ada ya. Nanti tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz gimana ini? Oh gitu ya. Nah, banyaklah tentang genre ini. Saya sampai lupa naskah. Tidak apa-apa, kita ngobrol aja. Sharing ya. Ya gini ya, misalkan untuk genre film dengan genre ajab tersebut, apakah ada batas usia gitu? Misalkan anak usia sekian harus ada didampingi oleh orang tua gitu. Karena si anak melihat, mak, kieu mau teh. Jangankan anak, saya juga trauma ya. Takutnya gitu. Jadi hanya untuk usia berapa tahun, untuk berapa tahun enggak lah, dewasa? jangan ada. Soalnya kalau misalkan dibatasi nanti sedikit. Nanti saya punya teman sedikit yang trauma. Jadi lebih baik semua umur gitu Ya, ya. biar banyak teman saya yang trauma nonton itu ya. Terus saya gini ya, banyak di film tersebut keculasan terus apa kejahatan dari pihak pemeran antagonis yang konyol gitu ya. Dia jahat beberapa segmen. Yang baiknya hanya segmen akhir. Terus sama Dia matinya sekaligus gitu. Iya, memang kadang kan di film Indonesia itu tidak masuk akal. Yang jahat ya keterlaluan jahatnya. Yang baik keterlaluan baiknya. Walaupun memang di akhirnya diajab, tapi emang kita puas dengan ajab yang satu kali. Iya. Ya, misalkan ya ajabnya seminggu sekali misalkan. Ya. Kan kita puas tuh. Oh, yang jahat itu diajab tiap minggu misalkan. Pertama ajabnya Terkena banjir. Tapi kalau terkena banjir orang lain juga terkena. Terimbas juga ya. Terus apa ya ajab yang gak kena orang lain? Mungkin terpapar virus gitu. Terpapar virus. Terinfeksi. Ini juga udah 1 juta di Indonesia. Nular. Dikasih kemiskinan gitu. Dikasih kemiskinan. Merepotkan yang lain juga ya. Enggak ada ya, udah mati aja lah orang kayak gitu. Ya udahlah. Orang jahat mah ya. Iya. Oh gitu. Tapi misalkan saya ingin bertanya, ada tantangan ini buat Pak Rifai ya. Iya. Saya akan memberikan tantangan untuk judul yang bagus, ajab untuk para koruptor itu apa? Mati apa dengan wajah berbentuk tikus? Saya takut. Takut nggak apa-apa, direkam.
Nantilah saya Oh, WA. nanti WA ya. Gak apa-apa lah, mungkin ya juga niatnya jahat. niatnya baik lah Kak, untuk keluarganya. Ya memang sebenarnya harus ada ajab yang khusus untuk koruptor. Oh iya, tapi tidak dibahas ya. Ajabnya hanya untuk masyarakat Iya. menengah ke bawah. ke bawah kena Menengah ajab. ke atas itu nggak ada yang kena ajab. Iya, nggak ada kena ajab. Jadi kesimpulannya ajab itu pilih-pilih ekonomi. pilih-pilih ekonomi. Ya. Ini apa? Sebenarnya kalau misalkan dihususkan untuk koruptor juga ya itu Iya, bisa sampai ratusan episode. Oh. Karena kan ada yang korupsinya cuma 10.000, Oh iya. cuma 10.000, 10.000 ya. 10.000. Saya nyebut 10.000 berapa kali ya? Iya. Kalau ditambah-tambah kan jadi banyak. Iya. Ada yang miliaran, ada yang triliun, apalagi. Oh iya. Ya, seperti itu. Mungkin tertimpa kas atau apa itu yang Berangkas. berangkas ya. Mati tertimpa berangkas. Nggak tertimpa kayaknya, mati karena takut kehilangan uang di dalam berangkas misalnya. Oh, jadi matinya di dalam berangkas terkunci dan susah dengan kodenya gitu Iya. dikeluarkan. Membusuk. Terbuka itu setelah 2000 tahun sudah jadi fosil kan. Jadi jenglot gitu. Kan jadi jenglot. Udah koruptor jenglot. Jenglot ya. Bahaya itu. Bahaya itu jenglot ya. Oh, gitu ya paripai ya. Ya paripai lah cukup sampai sini ya paripai. Ya. Banyak hikmahnya sebenarnya, banyak perbincangan tentang masalah film atau sinetron yang bergenre ajab gitu ya. Iya, pasti banyak. Mungkin hanya di Indonesia gitu atau di negara lain ada. Ada mungkin ya. Gak tahu Nggak tahu ya. Kan ada pengamat film bergenre tersebut. kan gara-gara gak ada remote. Oh, gak ada. Gara-gara gak ada. Tapi kayaknya di luar negeri nggak ada yang diajak. Beda server kan. Beda server, iya. Ya, cukup sekian ya untuk masyarakat. Hati-hati ya dalam berperilaku agar kalian tidak terkena ajab. Ya, ajab di dunia walaupun di akhirat ya. Jadi kesimpulannya bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada Ajab. bukan ada ajab. Gimana itu peribahasanya? Jadi saya mau seolah-olah bijak gitu pas di closing. Setiap perbuatan pasti ada kesempatan. Kesempatan. Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada balasan. Perbuatan baik ya balasannya baik, perbuatan jahat ya ajab. Perbuatan jahat ya ajab. Ya, sekian pertemuan dengan pengamat film bergenre ajab bersama Bapak Rifai. Terima kasih Pak Rifai ya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah subscribe dan nge-share video ini. Bahkan ada yang komen dan mohon maaf yang komen belum ada yang dibalas komenannya semuanya ya. Belum ya? Iya belum, baru beberapa gitu ya. Nanti saya komen. Oh nanti Pak Rifai komen ya. Bantu komen ya Pak Rifai ya. Iya siap. Jangan lupa yang belum subscribe juga. Dan untuk Pak Rifai, sehat selalu Pak Rifai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir bincang komedi gitu. Bincang komedi. Ces dulu. Ces.